warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya udah banyak yang bergabung pada live malam hari ini ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mendampingi baik. Kita akan mengundang narasumbernya langsung ya. Sama ada Umi Fauziah. Kali ini dalam acara bedah visi misi kandidat ketum Kohati PBHMI periode tahun 2021 sampai 2023. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan belum tahu acaranya live pada malam hari ini, nanti bisa dilihat pada kolom feed Instagram kami Historia HMI ya, yang sedang berlangsung pada malam hari ini. Temanya adalah bedah visi misi kandidat ketum Kohati PBHMI periode 2021 sampai 2023. Baik, di sini kita akan langsung mengundang narasumber ya, narasumber yang akan membawakan visi misinya pada malam hari ini. Sebentar. Sudah banyak yang bergabung. Alhamdulillah, senang banget. Karena tema hari ini adalah talk show, jadi kita akan melakukannya dengan santai. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah sudah bisa jahit ya Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, salam kenal ya Kak ya. Salam kenal, manggilnya siapa nih? Ami ya? Ya, Ami. Ya. Kakak dipanggilnya biasanya apa? Kak Umi atau Kak Umi ya? Oh Kak Uma ya. Ya. Tapi nanti akan terbiasa dengan panggilan ketum ya. Baik teman-teman, di sini narasumber kita sudah join bersama kita. Nah dari itu kita akan melanjutkan bagaimana sih pandangan secara feminisme tentang kaitannya perempuan terhadap Islam. Nah, di sini nanti akan dibedah secara tuntas oleh narasumber kita, yaitu Umiroh Fauziah dari kandidat ketum Kohati PBHMI asal cabang Kota Banjar. Dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti sampai selesai ya. Untuk teman-teman nanti yang mau bertanya terkait visi misi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita bisa bertanya di kolom komentar. Apa aja bebas, yang penting tidak melampaui batas. Karena manusia itu pikirannya terbatas. Gitu ya. Ini secara langsung aja ya Kak ya. Dibacain visi misinya, nanti ikut aja. Ikut arahan moderator aja. Ikut aja. Oh ya, sejauh ini nih persiapannya secara mental mungkin ya, atau secara fisik nih Yunda Uma ya, sudah berapa persenkah menjadi ketua umum Kohati? Insya Allah, Bismillah, siapkan mental, fisik, banyak makan, itu biar nggak stres. Udah siap nih dengan visi-misi yang akan dipaparkan? Insya Allah ya, Bismillah. Insya Allah, Bismillah. Nah, nanti kayak Kak Umay nanti bisa perkenalkan nama, asal
universitasnya, terus cabangnya dari mana, dari kota mana, terus visi misinya, gitu ya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umira Fauzia Umay. Saya berasal dari Kota Banjar, cabang Kota Banjar, Jawa Barat. Kemudian asal kampus S1-nya di Banjar, dari STII Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, dan S2 pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saat ini proses merampungkan tes, mohon doanya juga. Kemudian, apa tadi lagi, Dek? Langsung visi misi? Iya, boleh, langsung visi misi. Terus nanti pemaparannya bagaimana konsepnya yang akan dijalankan nanti ketika menjadi ketua gitu, Kak. Dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim, saya juga dalam momentum Munas ke-20 di nanti, insya Allah bulan depan, mudah-mudahan untuk bisa menjadi ketua umum HMI. Walaupun ini sebenarnya masih dalam tahapan, kemarin setelah fit and proper test dan kita masih tunggu hasil pengumuman serta pengambilan nomor urut. Mudah-mudahan berjalan lancar dan juga dari semuanya. Apabila saya nantinya diberikan amanah menjadi ketua umum Kohati PBHMI, inspirasi ataupun gagasan yang memang saya pikir ini bisa membangun Kohati baik untuk kedepannya. Sebenarnya berbicara mengenai visi misi tidak lain tidak bukan pasti berlandaskan apa yang ada dalam Kohati dan apa yang memang ada aturan di ADAR. Untuk visi yang saya angkat sendiri yaitu mengukuhkan ukhuwah perjuangan Kohati sebagai gerakan intelektual perempuan untuk mewujudkan generasi yang profesional dan mandiri. Sebenarnya ya tadi saya sampaikan ini tidak jauh dari apa yang ada dalam PDK. Sendiri kenapa saya mengangkat poin besar di ukhuwah, kalau secara singkatannya memang tagline saya itu bersatu untuk keutuhan marwah, dan ini berdasarkan memang fenomena yang ada saat ini yang terjadi dalam tubuh sendiri, baik antara individu maupun secara kelembagaan kita banyak sekali yang bercerai-berai begitu. Perempuan merendahkan perempuan yang lain, kemudian saling bersaing tidak sehat, kemudian adanya saling isu yang tidak baik, dan kemudian terjadinya banyak sekali kekerasan begitu, entah itu karena konflik individu maupun konflik lembagaan. Nah, maka dari itu salah satu hal yang memang melatar belakangi kenapa perlunya kita membutuhkan ukhuwah di antara kita HMI Wati khususnya di agar bisa bersama-sama ketika ukhuwah ini dilandasi dengan dasar Islam, keagamaan Islam kita, bahwa kita sama-sama dalam perjuangan ini yang perlu kita pahami adalah kita sedang berjuang untuk agama Allah begitu. Ketika memang dalam perjuangan ini yang sama untuk memperjuangkan organisasi kita, mencapai misi kita di himpunan, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memiliki kekuatan bersama untuk mengelola organisasi ini begitu. Dan ukhuwah ini adalah salah satu cara agar kita juga dalam himpunan ini bisa kuat dan kokoh. Kalau ibaratkan dalam kita punya model satu bangunan rumah, kemerdekaan itu sebagai pondasinya, kemudian egaliter itu adalah sebagai atapnya, kemudian tiang-tiangnya itu adalah persatuannya, dan kemudian musyawarah itu sebagai ventilasinya untuk keluar masuk
udara, kita ibaratkan ukhuwah itu sebagai bangunan yang kokoh, yang memang seharusnya bangunan itu diciptakan seperti itu situasi dan kondisinya. Kemudian saya juga teringat dengan apa namanya, salah satu sabda dari Rasulullah. Beliau pernah dalam sebuah majelis itu mengatakan akan tiba di suatu masa bahwa umatku akan mencapai, ada masa di mana umatku akan begitu banyak, tetapi dalam kondisi rapuh dan mudah sekali bercerai-berai. Itu yang sempat disabdakan oleh Rasulullah, dan itu saya pikir terjadi juga dalam himpunan salah satu. Dan berlandaskan dari ukhuwah tadi, kita juga selama ini kan banyak organisasi perempuan, banyak sekali organisasi perempuan di luar sana, baik hati ini kan kita belum jelas kita adalah organisasi perempuan, tetapi kadang kita bingung untuk menggunakan kohati secara eksternalnya itu seperti apa. Misalkan kita melihat organisasi perempuan lain, ada yang basisnya itu di perlindungan anak atau penanganan kasus-kasus perempuan, kemudian pembelaan hak buruh dan lain sebagainya. Saya pikir juga memang harus punya satu gerakan besar yang ketika memang melihat perempuan intelektual itu adalah kohati begitu. Dan itu cara makanya dalam visi saya perjuangan kohati, gerakan untuk ke depan itu adalah gerakan intelektual begitu, dalam untuk mewujudkan generasi profesional. Kalau untuk gerakan intelektual itu sendiri, tentu ketika kita melihat sejarah gerakan-gerakan perempuan sebelumnya itu lebih kepada tataran konstitusional, kemudian memperjuangkan hak-hak seperti tadi, kemudian lebih kepada pendorongan kebijakan. Nah, sudah saatnya kohati juga lebih mentitik fokuskan kepada gerakan intelektual, baik penerpa secara intelektual Kadar Hayam Iwati maupun mulai memiliki wacana-wacana seperti membuat sebuah opini gerakan intelektual lebih kepada edukasi kepada masyarakat, mencerdaskan kepada masyarakat. Gerakan-gerakan intelektual yang memang ini dibangun secara serentak untuk kohati secara identitasnya bahwa ya ketika melihat perempuan yang intelektual muslimah intelektual itu adalah kohati. Kemudian generasi profesional dan mandiri, tentu ya tadi bahwa intelektual ini juga merupakan poin utama dalam pembinaan kohati di dalam pedoman perkadaran kita. Nah, diharapkan ketika seorang kader Hayam Iwati sudah memiliki kemampuan intelektual, baik dia memiliki kecerdasan, dia memiliki ilmu pengetahuan, dan dia juga mampu mengelola pengetahuan itu dengan kebijaksanaan, diharapkan dia juga bisa memiliki etos kerja yang baik, terus mampu mengaplikasikannya sebagai sebuah profesional nantinya yang memang ini akan mendukung dia untuk memiliki pekerjaan yang baik setelah untuk diproses yang lebih nyata, yang lebih real. Dan itu juga merupakan salah satu bekal untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan yang ada di masa depan. Dan kemandirian jelas juga ini ada di dalam pedoman dasar kita, bahwa tiap kader Hayam Iwati harus mandiri tidak hanya secara pola pikir, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Artinya setiap diri dari Hayam Iwati maupun kohati secara kelembagaan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, tetapi bisa menjaga prinsip apa yang dipilihnya sesuai dengan pedoman dasar yang ada, khususnya ya berlandasar Al-Quran dan hadis. Misinya juga boleh. Oke. Sepertinya menarik sekali nih. Untuk misi ada 5 penjabaran, ada 5
garis besar untuk misi yang saya angkat. Yang pertama tadi menjadikan ukhuwah sebagai landasan gerakan dari perjuangan Kohati itu sendiri. Yang kedua menjadikan Kohati sebagai gerakan intelektual perempuan Indonesia. Yang ketiga menyempurnakan pola sistem perkaderan atau pembinaan Kohati berbasis research and development untuk mencetak muslimah yang memiliki intelektual cerdas. Kemudian yang keempat itu mengembangkan pendidikan kritis terhadap berbagai isu strategis yang ditunjukkan kepada masyarakat, khususnya gerakan perempuan dan sosial. Kemudian yang terakhir, aktif menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi keperempuanan dan kemasyarakatan dalam berbagai bidang dengan tetap pada komitmen keislaman nasional maupun internasional. Itu 5 misi dari penjabaran visi yang saya